Iya, selamat pagi, shalom. Iya, orangnya sudah 1000 ya. Oke, kita ulang lagi, shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Oke, kita akan mulai ibadah. Pada pagi hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mungkin ada yang boleh maju ke depan, kalau kelihatannya suka belakang ya. Nanti berkatnya nanti dari depan loh padahal. Ayo mau maju. Enggak. Banyak terlambat ya berarti ya. Oke. Walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan
belajar banyak. Dan karena mau belajar tentang kehidupan Bapa doa kami yang luar biasa, tak pernah meninggalkan sedikitpun. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih setiap janji-Mu Tuhan tersimpan dalam lubuk hati kami. Kalau setiap masalah apapun dalam kehidupan kami tidak akan mencari hadirat-Mu. Terima kasih Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku.
tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Dan kami boleh memuji nama-Mu dan bersorak-sorai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari, tiada ragu lagi.
Ya, kok saya yang berkeringat? Ya, ada yang berkeringat. Oh, enggak. Oh, panas ya? Masuk AC berarti? Iya. Iya, udah AC. Oke, kita bersorak karena Tuhan kita hebat. Amin. Oke, musik.
Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu siang
Belum siapa lagi? Depan. Tri, Andrea. Ambon. Ya, sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Efesus 2. Surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Berikutnya adalah semua karena kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahnya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah mematikan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan yang terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya itu kita hidup di dalamnya. Amin. Ya. Sekali lagi shalom. Masih bangun? Ya. Tuhan. Ya. Surat Efesus pasal 2 ini ayat 1 sampai 10 ini ayat yang luar biasa. Sangat luar biasa. Ketika saya sudah baca perjanjian baru ya, sudah berulang kali, tapi baru saat saya baca surat Efesus saya terbuka loh. Wah teman ya, bagus sekali ya ayat-ayatnya ini. Ayat 1 sampai 10 akhirnya saya bikin untuk khotbah hari ini. Ya, ayat-ayatnya sangat bagus. Ya, ayat-ayatnya sangat mengena pada siapa? Pertama pada yang membaca. Ya, yang membaca siapa? Saya dulu, terus akhirnya saya bagikan kepada seluruh jemaat karena ini sangat penting ya. Menurut saya sangat penting ya. Ayat 1 kita baca dulu. Kalau ayat 1 ya, satu orang membacakan ayat 1 ya.
Efesus 2 2 ayat 1. ayat 1. Karena dahulu sudah mati Kamu Efesus 2 itu itu cepat. ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, terima kasih Bu Emil. Ya, kita ini terhitung bagi orang-orang yang sebetulnya nggak masuk hitungan. Ya, kalau sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bukan hanya pelanggaran, tapi dosa-dosa kita juga. Saya sering kali merenung ya. Nenek moyang saya itu dahulu tidak mengenal siapa Tuhannya benar. Ya, kita semua orang hanya orang amun. Ya, yang benar-benar tapi yang benar juga banyak. Ya, karena mereka sudah kenal Tuhan, sudah mengenal Tuhan Yesus pada tahun 14 berapa waktu Moses datang. Ya, tapi banyak kesulitan juga. Ya, ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Jadi nama kita sudah nggak tertulis, sudah kawan, sudah apa maksudnya mati masuk neraka. Ya. Ayat 2, kalau seseorang membacakan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa dan setan rasa, yaitu orang yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang Durhaka. Ya, terima kasih. Ya, karena kita mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Jadi kita semua hidup di dalamnya. Ya. Sebelum mengenal kasih Kristus, kita hidup di dalam itu, di dalam pelanggaran dan dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kalau saya tanya, jalan dunia ini tuh jalan lebar, jalan sempit. Ya, balik ke sekolah minggu ya. Di dalam dunia ada 2 jalan, bukan kanan dan kiri ya. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Jalannya jalan lebar, bukan jalan sempit. Jalan sempit jalan apa? Jalan tikus itu. Jalan tikus itu, jalan sempit. Maksudnya jalan lebar itu apa? Kita bisa melihat. Kalau jalan raya ada apa? Apa? Contohnya? Ada apa contohnya? Ada toko apa? Lalu, banyak mall ya? Kalau jalan besar itu banyak mall. Oh, nah itu sampean pasung everywhere Pak. Ya, jalan lebar itu banyak godaan. Coba jalan sempit, kan nggak ada godaan. Tahu tek. Ya, tahu tek tak ingin nih. Ya, saya masih ingat. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Penguasa kerajaan angkasa siapa? Setan, iblis. Di Efesus 6 itu. Ya. Coba baca dulu Efesus 6. Efesus pasal 6. Ayat 12. Ya, tolong salah seorang bacakan. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu. Ya, makasih Pak Ivan. Roh jahat itu tempatnya di mana? Udara. Udara yang kita hirup itu. Ya.
Kembali ke ayat 2. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu orang-orang apa sih? Bukan orang yang tidak mentaati orang tuanya saja. Ya. Anak durhaka siapa? Namanya? Ya, Maluku Undang dari mana? Dari tempat saya. Orang Minang itu. Maluku Undang. Karena apa? Karena apa? Dia tidak hormat pada orang. Bukan hanya itu saja. Ya. Ya, dosa itu banyak. Orang durhaka itu bukan hanya orang yang tidak setia pada orang tuanya, tapi orang durhaka itu macam-macam. Ya. Orang yang suka melakukan dosa, ya. Bohong sekali, bohong terus, sekali berhasil lalu bohong lagi. Pertama kali bohong merasa bersalah, dua kali bohong merasa bersalah 3/4, bohong lagi setengah, bohong lagi 1/4 tinggalan perasaannya, bohong lagi 0. Akhirnya terus-terusan bohong. Ceritanya cerita bohong. Yang nggak ada dikisah-kisahkan, yang nggak ada dicerita-ceritakan. Ya. Ya, daripada begitu lebih baik jadi penulis saja, penulis cerita dongeng. Ya. Hans Christian Andersen, ya, bikin buku aja laris. Karena ceritanya cerita bohong semua, ya, cerita dongeng. Ya. Alkitab ini bukan cerita dongeng, tapi nggak ada yang mau baca, sedikit yang baca, hanya cuma Kapernaum saja yang baca. Amin. Ya, amin. Ya. Terus apa? Durhaka itu contohnya. Selain apa? Tidak hormat orang tua, terus apa? Suka bohong, apalagi? Baca Galatia 5. Ya, banyak itu. Ya. Galatia 5:19 mulai. Tolong salah seorang membaca Galatia 5:19 sampai 21. Ya ini orang-orang durhaka itu ya kan? Ya. Kalau saya mengatakan, baca yang keras, niat, jangan teratur. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 21. kedengkian, kemabukan, metafora, dan sebagainya. Dengan semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Ya, ini contohnya perbuatan durhaka itu kalau nggak tahu ya, perbuatan durhaka. Tolong ayat 19. Tolong cek ayat 19. Perbuatan durhaka nyata itu Pencabulan, pencemaran, hawa nafsu. Saya jelaskan hawa nafsu ya. Kalau nafsu makan termasuk hawa nafsu ya? Enggak, kamu masuk makan kalau nggak ada nafsu makan, Itu nafsu sekali. ya? Nafsu yang Iya, nggak pakai hawa. mati. Ya itu nafsu saja. Hawa itu kelihatan nggak?
Ya, kalau nafsu makan baik nggak? Harusnya ada nafsu juga. Belum. Nafsu itu hawa nafsu. Nggak karena ada nafsu nggak ada. Ya, di sini ya hawa nafsu loh. Di Alkitab loh. Lu nggak hawa itu angin. Bukan kelihatan. Bukan hawa itu Eva. Ya, kalau ini hawa. Nggak kelihatan. Ya, hawa nafsu itu nggak boleh. Kalau nafsu makan nggak boleh. Kalau ditambahi hawa nafsu makan itu waduh. Nah itu bahasa Jawanya itu yang jelas ya. Terus saya 20. Ya. Kalau ayat 20 saya ya. Penyembahan berhala, siapa di sini masih menyembah berhala? Nggak ada ya. Ya betul. Sihir, magic. Bukan sulap. Perseteruan. Masih ada perseteruan? Ada. Satu. Perselisihan. Di sini nggak ada. Di sini alim-alim semua kebaktian. Di rumah banyak. Iri hati. Sedikit, nggak tahu loh hatinya saya. Ya. Yang iri kan hatinya. Kan ini hati. Amarah. Banyak. Kalau bulan gereja. Amarah. Kalau marah boleh nggak? Boleh. Yesus saja marah ya. Waktu doa malam kan dibahas itu, ya, kemarahan. Yesus saja pernah marah. Kalau ditambahi hawa marah, boleh nggak? Amarah. Amarah itu maksudnya apa? Kamu terus. Ya, marah-marah terus. Ketemu apa? Bumi marah, ketemu melodi marah, ketemu bima marah. Seneng nggak? Nggak seneng ya? Terus kepentingan diri sendiri, egois. Ada yang egois? Nggak ada. Di sini semua murah hati. Jangan murahan loh ya. Kalau senang waktu nggak apa-apa. Pencitraan, bukan mukul, ada? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada, yang di luar banyak. Roh pemecah. Ya, ada roh pemecah. Iya, gosip itu cerita sing ora-ora itu. Ya, menggosipkan pendetanya. Sudah dibikin drama, kesannya sekarang perlu drama jilid kedua. Ya. Dulu lakonnya Bu Edwin. Bu siapa? Bumi. Rasan-rasan rohani. Rasan-rasan tapi yang roh itu perlu. Jangan rasan-rasan gak karu-karuan. Ya. Ya. Rasan-rasan itu perlu nggak? Nggak perlu. Kalau yang rohani perlu. Karena untuk menumbuhkan iman. Masa-masa jasmani nggak boleh loh. Nggak boleh. Pendetanya mau makan nggak boleh. Nggak boleh. Akhirnya tadi kasar makan kan. Ya, terus selfie. Ayat 21. Kedengkian. Kedengkian itu apa? Ya, sambil mawon dan dengan diri hati ya. Kemabukan. Ada sini. Pesta berkafe. Dulu semua mabuk ya.
Cina. Mabuk Cina juga nggak boleh loh. Ines mabuk mobil. Mobil nggak pokok. Ya. Mabuk naik mobil loh Bumi. Naik mobil kok mabuk. Iya. Kan bawa bensin. Ya pesta pora. Dia nggak punya uang. Nggak saya ngaji soalnya. Nggak saya ngaji Buat pesta kembali pora. aja. Sudah pesta pora lagi. Iya. Ya. Pesta pora ya pesta akar waruan itu. Pesta. Ah, bukan bugem ya. Bugem. Kalau bugem itu singkatan dari bugembala. Kalau dugem dunia gemerlap. Dunia gemerlap yang sia-sia. Nggak tahu. Aku tahu di sini. Waduh Pak Ivan Karena di- cari-cari ada Ya, desa. karena apa? Jadi saya mencari terang itu loh. Nah, terang itu ada di dunia gemerlap. Tapi kalau kelip toh, dunia gelap sudah hidup dalam gelap. Tapi cari yang terangnya samar-samar Pak. Lampu-lampu. Nah, lampu-lampu disu. Siapa pernah disuti? Aduh. Iya. Iya. Bagaimana suasana? Ya Bang. Kata Bang. Terus kata cerita no. Orang dong pingin. Ya, dan sebagainya itu masih banyak loh. Ya, berbagai macam. Ya, itu durhaka. Dan semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Itu pernah dibaca tuh. Ya, dahulu kita juga buat seperti ini. Ya, amin. Nggak semua ya. Ya. Bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian. Nah, bagian itu sedikit. Ya. Oleh itu kita bertobat sungguh-sungguh. Amin. Ya. Jangan lagi hidup dalam dosa cembana ini. Ya. Semuanya saya rasa semuanya dulu hidupnya melising-melising itu. Ya. Kalau yang melisingnya banyak saya. Ya. Saya suka jomlingsi. Ya. Itu tanya ibu saya. Ya. Ya. Raja Melingsi. Iya. Tahu Raja Melingsi? Ya Pak Pendeta. Belum. Sekarang saya pendeta. Pak jangan lasan-lasan loh. Ya. Etika. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, terhitung di antara mereka. Cuma dihitung tok. Ya. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging. Hawa nafsu daging. Ini hawa nafsu lagi. Ya. Dan menuruti kehendak daging. Sekarang menuruti kehendak daging sama menuruti kehendak Tuhan enak mana? Cucu. Oh, itu yang tadi sama aja. Iya. Enak nuruti daging ya. Enak nuruti daging. Enak kan nuruti daging utantik. Enak Pak. Rasa-rasa. Enak Pak daging. Ya, enak. Daging sapi enak. 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 Tapi kalau darah tinggi nggak boleh. Ada semurat. Iya, nggak ada asam urat. Kakean kedagingnya nggak ada asam urat. Sekarang nonton sinetron sama pergi gereja enak mana? Enak nonton. Saya nggak suka lihat sinetron, lihat sepak bola enak mana? Kalau saya milih sepak bola. Iya tuh. Iya. Enak kan? Enak. Daripada ke gereja nonton wong iku wae males aku. Iya kan? Iya kan? Cuma nih. Ayo. Aku males kok. Males aku. Ya. Enak lihat sepak bola 22 orang sama wasitnya. Wasit
Berapa orang wasitnya? 3. Penontonnya berapa orang? Gak bosen nih. Nah, tapi kita harus mengalahkan daging itu. Daging kita itu harus dihika. Bisa suka rasa-rasa saiki mulai dikurangi. Ya. Saya sekarang makan bubur aja loh. Kalau sarapan makan bubur atau ya nggak ada apa-apanya tuh. Cuma dikai apa air panas. Enak. Gak enak. Gak ada rasa. Ya. Tapi demi untuk kesehatan. Nah, Bu Erwin, diet itu enak Bu? Gak enak. Enak banget daging, enak banget soto ya Pak? Soto daging enak? Soto jeruan? Enak tenanan. Kalau soto bubeng ditambah jeruan. Waduh. Nah, Ayo sana. Ya, terus sampai mana tadi? Nah, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pikiran rasa-rasa itu jahat. Karena yang dirasani nggak tahu. Ya. Kalau tahu, kegeran. Mau nek rasanya Pak, Om Doro, dirasani. Tahu Om Doro? Dirasani nggak tahu. Kalau tahu, ngamuk. Akhirnya jadi amanah Pak. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya ini harus digarisbawahi. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Mereka lain itu siapa? Orang yang belum bertobat. Ya, ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Allah itu kaya dengan rahmat. Bukan hanya kaya banyak uang, uangnya no limit, ya, ya Pak Andi kan, uangnya no limit, hepengnya no limit, ya, tapi kaya juga oleh rahmat, karena kasihnya yang besar, kasihnya nggak pernah habis, kasih kita bisa habis, bisa. Ketika pertama kali pacaran, kasih kita meruap-ruap Pak. Full. Bisa-bisa 1000%. Ya, 1000%. Ya, 1000%. Tapi lama-lama turun kapasitasnya turun. Nah ini harus dipertahankan, ya. Jangan pertahankan, ya, pertahankan terus. Ketika pertama kali ketemu, bayangkan Pak Andika ketika pertama kali ketemu Bu Edwin gimana? Senang? Bahagia? Bahagia Pak ya? Bahagia. Ya. Itu loh Bu, ngomongnya Bu. Oh guru. Oh biar guru. Pak Hendro ketika pertama kali ketemu Putri gimana? Biasa. Lama-lama baru. Oh lama-lama baru meningkat ya. Yang meningkat apanya Pak? Cintanya. Tadi bukan lawan. Ketika ketemu Bumi gimana rasanya? Buatan Gak bisa tidur Pak. WA terus Pak. Tapi itu mulai akhirnya mulai tidur. Kurono BA itu BBM. Oh. SMS-an Pak ya. SMS
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Nah ini ya seperti itu. Ya, kita dulu kakar baru hidupnya kasih omongan ya. Tapi kita dibiarkan hidup bukan karena Allah membiarkan kita, karena Allah ingin kita hidup berubah. Dikasih kesempatan orang rumongso tidak perasaan ya akhirnya apa? Ya akhirnya hidupnya hancur. Ya dulu wes kalau cerita wes karena kamu banyak ya baru tua ini baru merasakan ya kehidupan dulu saya nggak karu-karuan apanya baru tua ini merasakan ya yang belum tua belum merasakan teruskan ya teruskan saja ya. Kalau sudah umur 40, 50 sudah mulai merasakan ya, merasakan efek apa masa muda itu ya, yang dulunya suka minum-minum, suka rokok menuainya nanti pasti menuai Pak ya, apa yang kita tabur pasti menuai. Jadi jangan kuat ya. Saya saksi sedikit ya. Mama saya sekarang menjelang umur 80. Dia nggak suka makan jeroan satu. Ya, jeroan pasti disingkirkan. Nah, jeroannya tak makan. Yang kedua, nggak suka makan lemak. Ya, gaji. Harusnya gaji, bukan gaji. Ya, gaji. Ya. Lemaknya disingkirkan, yang makan saya. Enak, bener ya, yang ketiga gak suka pedas, lemak disingkirkan. Yang makan siapa? Saya. Saya doyan sambel. Kadoyan toki sambel. Ya. Sekarang sudah umur berapa? 79. Kemarin ya, saya dapat kabar yang nggak enak. Ya, teman saya satu kelas yang saksi di sini. Itu teman SMP 13, satu kelas itu, teman akrab. Terus kok dulur. Ya, yang sekolah dulur lah. Tiap kali pulang karena rumah saya jauh sendiri. Ya, rumah saya di Butang. Jadi saya mampir dulu ke Diwo. Dari Pak Diwo mampir ke Muli-Muli. Sampai semua satu saudara kenal semua. Sama omnya, tantenya. Karena sering makan di situ. Ya. Itu pasti saya guyu mantap gitu. Kurang ajar gitu. Ya, keluarga besar di sana, rumahnya besar juga. Ya, rumahnya besar. Di sana ada toko. Namanya toko Sinar Terang. Mungkin ada tahu. Kalau tahun biru belum lahir Pak. Belum lahir, ini belum lahir tahun biru. Oh no. Belum lahir. Puswati sudah lahir loh. Ya. Itu. Pria belum lahir Pak. Ya. Jadi wafat semua. Iya. Waktu masih mata muda masih hidupnya kayak gitu. Ya. Gak kerasa soalnya saya kenal. Gak kerasa karena masih muda. Yang muda akan tua. Ya. Yang muda akan tua. Atau muda terus? Pasti tua ya. Sekarang siapa yang sudah merasakan, sudah menuai? Gak menuai itu loh akibat masa muda. Siapa sudah menuai? Andre. Andre belum, masih muda. Tapi masih muda terus Pak. Dia masih muda terus dia. Kalau belum nikah. Iya. Ayo, Kamu harus cepat
supaya bisa merasakan cepat tua. Buat segera. Buat segera. Kok Pak Gerayu ini aku mbak bumi. MC. Lalu kamu main musik, main musik Itu aja. bagian dari itu. Saya masak nanti. Penyanyi, semua sudah ada, semuanya sudah didengar. Buburnya sama bubur. Iku lho sing guru nemu apa nih? Ya, lanjut. Nanti kasihnya yang melimpah ya. Yohanes 3:16. Siapa apa tolong baca? Tolong baca. Yang keras. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Tapi ya. Kalau ditanyakan yang mesti 3:16 ya. Makasih. Itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi meskipun kita hidupnya gak karu-karuan, tapi Allah sangat mengasihi. Nah, itu loh. Ayat ini sangat luar biasa. Ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yesus. Supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang ini semuanya berhubungan ayat ini. Ya. Kemudian lanjut ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita yang hidupnya gak karu-karuan itu, akhirnya kita setelah bertobat kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Ya. Kesalahan-kesalahan itu hanya menuntut kepada kematian. Kalau nggak tobat, kematian kedua. Kematian kedua di mana? Ya, kematian kedua. Oh, bukan. Kematian kedua itu di neraka. Ya. Neraka itu panas atau dingin? Kau tahu? Dari cerita. Dari Alkitab. Alkitab yang bilang panas, Pak. Ya. Tapi nggak ada neraka dingin, ada. Ya. Neraka itu panas. Banyak ulatnya. Ulat apa? Kalau bulu toh, belatung itu. Itu ada airnya itu. Jadi belatung itu nggak bisa mati. Kalau belatung kena panas saja bisa mati. Ini belatungnya nggak bisa mati. Itu namanya belatung akhir zaman, nggak bisa mati. Ya. Kamu telah mati oleh kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Saya kehilangan teman saya, sahabat saya. Ya, padahal tinggi besar. Dulu apa? Seorang karateka. Kalau nanti apa? Di SMP 13 itu dia jadi kiper biasanya. Talang-talang poanda. Ya, tinggi ya. Tinggi besar, tapi kalah oleh penyakit kanker. Kanker itu bukan kantong kering ya. Ya. Tapi ada yang dikalahkan oleh kantong kering juga. Tidak. Karena kantongnya kering terus. Ya. Tidak. Jangan tahu. Tahu menghina. Menghina saya. Ya. Kalah oleh kanker stadium 4. Kanker paru-paru ya. Akhirnya meninggal. Ya. Ya apalagi yang harus saya katakan
dan saya nggak bisa ngomong lagi. Itu sahabat saya yang saya anggap saudara saya sendiri. Ya. Itu bukan orang lain untuk PDK Kapernaum. Ya, itu dia sempat memberikan kantor pengacaranya untuk kita bisa beribadah dulu di PDK Kapernaum. Ya, jelas sih saksi mata. Terlalu lama dia jadi saksi mata. Coba dicarikan jodoh yang tepat. Kita bantu. Harus tepat. Ya, ya. Dulu di mana? Ngindun Semolo. Ya, itu awal PD Kapernaum. Dulu PD namanya PD Hans & Co. PD apa? Untuk melayani klien-kliennya dia, klien-klien pengacara. Ya. Karena klien itu biasanya banyak masalah. Ya, klien itu pasti banyak masalah. Ya. Ada klien nggak ada masalah? Nggak ada. Klien pasti banyak masalah, apalagi masalahnya, apalagi kantor pengacara. Ya. Ya, kantornya tuh sekali waktu kita ibadah 25 orang. Itu sudah penuh. Sudah penuh. Akhirnya ketua Yud pada waktu itu bilang, kenapa nggak pakai di Butang saja? Ketua Yudnya pada saat itu Pendakose Warubu, ya, sama saya ingat. Sekarang sudah di pendeta, ya, pendeta di ONKP di Nia. Saya senang karena mantan ketua Yud sekarang sudah pendeta itu, oh bangga saya, ya. Nah itu pindah ke sini tahun 2017. Nah itu pindah sini tahun 2017 sampai hari ini. Jadi gereja ini diperlebar. Ya dulu cuma separuh tuh, cuma separuh dari sana ke sana. Ya dulu sini kamar semua. Jadi Pak Hans bukan orang lain sebetulnya. Ya dia adalah pendirinya Kapernaum juga. Ya jadi pada waktu beliau meninggal kita juga melayani prosesi keberangkatan, ya, amin, ya, karena bukan orang lain juga, karena dia juga waktu Natal, ya, waktu Natal juga sering mengiringi apa dengan saksofon, ya. Oh, sudah jam 12. Tapi ayatnya masih banyak yang kita baca dari sebentar. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya. Kalau pulang jelas di Yohanes 14 itu Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Tempat di surga. Ayat 7, supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Ya. Kita bisa beli rumah mewah mungkin, bisa. Saya bisa memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal itu apa? Home sweet home itu. Kalau nggak pulang, nggak enak. Tapi dengan kamu jangan pulang-pulang. Pulang nanti kalau sudah ketemu. Ya. Amin. Sampai mana tadi? 7. Supaya pada masa yang akan datang yang menunjukkan kepada kita kasih karunia melimpah-limpah. Kasih karunia melimpah-limpah. Amin. 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 Ya, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Nanti kehidupan kita yang dulu gak karu-karuan, kehidupan saya dulu gak karu-karuan. Tuhan aja masih
mengambil saya dari tempat sampah. Mestinya hidup saya sudah binasa. Ya, seperti ada yang tadi kita baca. Tapi Tuhan masih mau saya dari tempat sampah itu. Bukan pemulung, ya, memang pemulung istilahnya. Memungut jiwa-jiwa dari tempat sampah. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu selamatkan oleh iman. Kita semua punya iman. Dan itu bukan hasil usahamu, bukan hasil kebaikan kita, ya, tapi pemberian Allah. Allah yang mengasihi kita. Allah sebagai subjek kita, bukan objek. Nah, objeknya kita itu, ya. Amin ya. Ya. Subjeknya Allah. Allah mengambil kita sebagai objeknya, ya, objeknya itu kakar-karuan ditarik menjadi anak-anak Tuhan. Bagi contoh, Pak Ivan sekarang sudah semakin baik. Amin. Amin ya Pak. Yang kurang baik apa ya? Gak ada ya, semua baik ya. Dia baik semua, usaha baik, pekerjaan baik. Setelah mengenal Tuhan, lebih baik, pasti lebih baik. Saya dulu nggak bisa bawakan firman DFA. DFA saya bingung saya, karena nggak pernah baca firman, bingung saya, nggak pernah edukasi. Kalau main gitar biasa saya, main gitar sudah biasa saya, sejak SMP saya main gitar, ya sejak SMP. Waktu mabuk saya main gitar, ya. Mabuk aja masih bisa main gitar. Lagunya apa? Oh, lagu-lagu nggak karuan. Judi ke dimana? Ya, kalau akhirnya judinya mengganggu keimanan kita, ya. Karena judi terus. Ya, ya. Memang lagu-lagunya lagu-lagu Isabella. Padahal nama istri saya siapa? Isabella? Bukan. Istri saya namanya Johanna Sukiati. Ya, terus. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil karena kita rajin. Rajin apa? Memberikan sedekah. Tetapi apa? Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, sayangnya sekarang banyak dalam tanda kutip banyak hamba Tuhan yang bisa menyembuhkan. Biasanya gerejanya ramai atau sepi? Ramai. Akhirnya hamba Tuhan dalam tanda kutip ini jadi sombong. Mau ketemu agak sulit, ya. Padahal orang ini mau disembuhkan, mau didoakan supaya sembuh, sulit. Karena gerejanya besar. Saya ingat dulu waktu awal-awal ya, Pak Alex Tanu Saputra almarhum, ya. Pada waktu awal-awal pelayanannya dia dikasih Tuhan luar biasa, ya, membangkitkan orang mati. Ya, membangkitkan orang mati. Yang dia nubruk itu, kita nubruk, anak ditubruk, anak kecil bisa bangkit lagi. Orang lumpuh berjalan, ya, orang buta melihat. Orang buta tambah nggak melihat. Bicara itu bicara. Ya. Lumpuh berjalan, buta melihat, bisu berkata-kata. Ya, istri saya mengingatkan jalan terus ya, nggak mantas ya. Jalan terus, tenang aja. Monis ayat 10, ya. Ayat terakhir, ya, ayat 10, ya. Lalu saya membacakan yang keras.
Berkat bagi kita baca firman Tuhan. Amin. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, ini ayat bagus. Karena kita ini buatan, bukan buatan manusia. Ya, kita semua buatan Allah. Tujuannya untuk apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus. Tujuan kita diciptakan untuk melakukan Pekerjaan baik. pekerjaan baik. Tapi kita rata-rata melakukan pekerjaan yang tidak baik, bukan tidak buruk. Kalau sudah buruk baik lagi. Itu saudaranya sudah buta. Ya. Untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Betul. Berarti saya ini, ya, kalau saya memakai diri saya ini sebetulnya harus jadi seorang pendeta. Seharusnya kudune diciptakan untuk jadi seorang pendeta. Kalau pendeta melengsih ke mana? Ke yang keakaran. Tujuannya Tuhan menciptakan Pak Ivan supaya jadi hamba Tuhan, bukan hamba setan, Pak. Ya. Supaya jadi hamba. Jadi kita semua diciptakan untuk jadi hamba Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi banyak di antara kita dulunya yang melayani pekerjaan akhirnya menimbulkan kerugian buat diri kita sendiri. Pekerjaan setan apa? Umpamanya yang sehari-hari minuman keras. Bagus minuman keras? Iya, jangan tambah. Loh iya, kalau di Rusia dingin kita harus minum vodka. Tapi jangan dihabiskan satu botol, kasih yang lain. Yang lain bisa garing. Ya, dan bisa kering. Ya, loh. Kalau di sini sudah panas, jangan minum minuman keras. Minum es teh saja. Terus bukan batang tebu yang dikasih es dulu, bukan. Sekarang cari es tebu angel. Ya. Tolong dipersiapkan jasnya. Ya. Sebentar kita akan selesai. Ia mau, ya, pekerjaan baik seperti Ibu Tri saat ini banyak melayani, ya, banyak sekali pelayanannya. Ya. Kalau nggak percaya, saksikan sendiri. Ya banyak Pak itu, banyak nggak pelayanannya? Lumayan ya. Ya. Gak pernah di rumah. Kalau gak pernah di rumah, banyak juga orang yang gak pernah di rumah. Kerja soalnya. Pagi pulang sore. Ya, dia mau supaya kita hidup tidak pekerjaan baik, supaya kita Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita melakukan pekerjaan. Amin. Amin. Ya. Silakan maju para pembela kita, petugas perjamuan. Nah, itu
Sekolahmu mana? Silakan di depan Pak Hendro. Ya, sebelumnya kita nyanyikan satu lagu. mengikuti sakramen perjamuan kudus-Mu lewat roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Koreakan kami Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, agar kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu dan kesalib bagi kami, yang menyelamatkan kami, yang membuat kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena ku tahu
saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah Tuhan dan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Kita katakan, saya bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan samakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sekali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah jangan mengucapkan syukur, dan kita ucapkan syukur adalah Tuhan dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah makan dan minum perjamuan kudus-Mu lewat roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah-Mu, Tuhan Yesus. Lawan kami adalah Engkau dan Engkau dalam kami. Kami percaya saat ini yang sakit sudah sembuhkan. Amin. Yang dalam ikatan Kau sudah berikan kebebasan. Amin. Yang dalam masalah Kau sudah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri. Berkati kami semua satu persatu dalam setiap usaha, pekerjaan, dan kesehatan, rumah tangga, sekolah, masa pertumbuhan kami. Tuhan, Kau berkati kami, Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang melayani pada siang hari ini. Kau berkati Ibu Tri yang melayani
berkati Bapak Rudolf dan Ibu Sulaisa yang melayani sebagai kolektor. Kau berkati Brahma Kesempatan sebagai indah hadapan. Kau berkati Saudari Silvi yang melayani sebagai operator Siji. Kau berkati Saudara Andreas yang melayani sebagai sound mixer. Kau berkati Saudari Michelle yang melayani bagian dokumentasi. Kau berkati Ibu Tanting, Ibu Putri yang memberikan pengumuman. Kau berkati para pemain sidang yang melayani pada perjalanan kudus. Kau berkati Pak Hendro. Kau berkati Pak Ivan. Kau berkati Saudara Bima yang melayani pada perjalanan kudus. Kau berkati para mereka semua dan alat-alatmu dari sebagai indah dapat Tuhan. Kau berkati Bapak Pendeta Muda Yusa yang melayani pada sekolah minggu. Kau berkati pelayanan sebagai sebagai indah dapat. Kau berkati para musik. Kau berkati Saudara Melody yang memainkan piano, Saudara Joel yang memainkan bass, Saudara Bima yang memainkan gitar, dan Saudara Devon yang memainkan drum. Kau berkati para mereka sebagai indah dapat. Kau berkati Tuhan Yesus. Karena namun saat ini sang sakit, kau pulihkan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Kau pulihkan kesehatan dari Ibu Esther Wina sakit kakinya Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Suwati Tuhan, sempurnakan kesehatan kakinya. Kau juga pulihkan kesehatan dari Saudari Jenal yang sakit Tuhan Yesus Kristus di rumah sakit. Kau berkati juga pulihkan Saudara Bima yang sakit tenggorokan dan sakit kakinya Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berikan belas kasihan-Mu bagi mereka yang sakit. Ya tangan penuh kuasa yang menyamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Kau hancurkan segala kuasa sakit yang ada dalam tubuh mereka. Kau hancurkan, patahkan kuasa yang dalam nama Tuhan Yesus. Jika mereka menerima kesembuhan dari Kau, Kau berkati tangan untuk memberikan persembahan, Kau kembalikan perkara yang ada. Tuhan, Kau tutup bungkus kami sama kuasa dalam-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan pelayan kami. Kau jauhkan kami dari mara bahaya, kecelakaan depan penyakit orang jahat, kesalahan gangguan, serangan kuasa kerapan, kesalahan magic, serangan kami pada kesilapan. Bayan Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu, berkat makanan, pakaian, kesehatan, karena sejahtera, penjagaan berjalan satu-satu kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kita Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.